Bisakah alam dan sesuatu ini terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tidak bisa. Tidak. Kalau tidak bisa jadi, lalu siapakah yang menciptakan alam dan sesuatu ini? Jawab, yang menciptakannya tentu yang ada, yang bersifat maha. Siapakah namanya? Yang ada tadi, siapakah namanya? Namanya tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kembali kepada kita mempelajari daripada sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Durrun Nafis. Dalam salah satu hadis qudsinya, Bismillahirrahmanirrahim, orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan, wajibkan maksudnya. Orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka. Nah, artinya tuh kalau sudah fana pada sifat panabilah pada sifat Allah, kan bukan lagi kewajiban, tapi kita merasa perlu. Sama malam hari ini tuh kita merasa perlu mengenal akan sifat Allah. Orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku perlukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil, tambahan amalan-amalan sunnah. Sekali lagi ingatkan, yang namanya ahli sunnah wal jamaah melaksanakan yang wajib, mewajibkan yang sunnah. Itu harus dipahami dulu, yang harus garis bawahi. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah adalah melaksanakan yang wajib, mewajibkan yang sunnah. Jangan lagi mengatakan bila sunnah itu bila digawi bapahala, ditinggalkan tidak mengopok. Melaksanakan wajib, mewajibkan yang sunnah. Bila kadaka itu pada hari sunnah wal jamaah. Orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil, hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya. Yang demikian itu dia mendengar. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang demikian itu ia melihat. Ini yang disebut Allah beserta kita itu. Dasarnya apa Allah beserta kita itu sabar. Pintunya ilmu sabar. Jadi bila melihat Allah, bila melihat Allah, bila mendengar Allah. Kawak kita memfanakan nggak itu,
Jadi kalau melihat kada lagi merasa kita, jika mendengar kada lagi kita merasa mendengar. Orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku fardukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah yang menjadi pendengarannya. Yang demikian itu dia mendengar, maksudnya hamba mendengar. Dikasih akulah yang menjadi penglihatannya itu hingga kita awam melihat. Akulah yang menjadi lidahnya yang demikian itu hingga ia dapat berkata-kata. Kita bawa tanin, kumpul nih kau pandir, kada bisu, kada hanya main mata. Aku menjadi tangannya yang demikian itu ia memegang. Aku menjadi tangannya yang demikian itu ia memegang. Akulah yang menjadi kakinya yang demikian itu ia berjalan. Dan aku pula lah yang menjadi hatinya yang demikian itu ia berdomir atau bercita-cita. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pakaian ulun Tuan Guru Haji Rafi'i kalau di Hulu Sungai terkenal menjabarkan sifat 20. Apakah sifat 20 itu Allah hanya punya sifat 20? Kada itu pemahamannya. Kita wajib mengetahui sifat daripada Allah Ta'ala. Bila kada tahu sifat, bila kada tahu sifatnya, kita buta. Kalau kamu baca kita, apakah sifat Allah itu hanya punya sifat 20? Haji Fadli kada, Haji Fadli. Allah punya sifat yang maha tak berbatas. Kalau merujuk ke Asmaul Husna Haji Mustafa maka sifat yang harus kita pelajari itu 99. Karena asma melahirkan sifat, sifat melahirkan af'al, af'al melahirkan zat. Tapi memudahkan daripada semua itu, lebihnya kita mengenal kepada sifat 20 yang mana Allah dari sifat 20 itu memberikan dari sifatnya itu memberikan rezeki kepada kita dengan sifat 20. 18 lewat perdagangan, 2 bukan. Nah, apa yang bukan itu? 1 pemberian, 1 upah. Nah, pian hidup ini memarina sebulan ini kayak apa cara memenuhinya? Jasidin ulun gaji sebulan. Nah, itu artinya upah. Pian pang memarina ulun mengharapkan pemberian anak. Kalau nangkai itu jelas mutlak kalau hendak sugih lewat perdagangan. Karena nilai kehambaannya tinggi. Mas Kasafai, nilai kehambaannya tinggi. Kada payu 5 menit aja hati resah dan gelisah. 5 menit aja akan payu. Tapi kalau pemberian cenderung tenang saja. Harapannya ada rasa resah dan gelisah itu harapannya kembali bersandar kepada Allah Ta'ala. Jadi orang berusaha itu tingkat kehambaannya masuk jalai tinggi. Hajarannya tinggi tingkat kehambaannya. Wajib berdoa, wajib berusaha mulai kada wajib hasil. Nang wajib pang menyikapi hasil wajib. Jika sesuai harapan Haji Fadli maka menyikapinya dengan rasa syukur. Kalau parai pang sabar. Tapi sabar harus ada alasan. Yang ada usaha doa sebelumnya. Sabar yang kada ada alasan itu kada benar. Ada alasan ya. Indahnya hamba itu adalah ikhtiarnya, keindahan seorang hamba itu. Keindahan seorang hamba itu pada ikhtiarnya. Kada ada kekuatan hamba kecuali pada doa. Kada ada kekuatan hamba kecuali pada doa. Kada ada kita tuh kekuatan.
kecuali pada doa, karena sifat yang diciptakan ini sifatnya hanyalah meminta, ya, meminta atau yang diberi. Ya, ada kakak aplikasi itu ini ya beda, ini Oppo ini dengan Oppo itu, aplikasi ini kadang itu ada fitur-fiturnya kan, diberi atau diminta. Kenapa kita di 20 pulang sifat 20 itu supaya memudahkan untuk memahami Haji Mulai, Haji Zainal Abidin, untuk memahami Haji Mulai, untuk memahami. Kalau kada dibatasi tahu paham kita dan kada sampai apa aja yang kada dibatasi kada sampai, nang kada dibatasi kada sampai ajarannya. Nah jadi sifat 20 ini hanyalah memberi kemudahan kita untuk paham akan sifat. Maka bila kada belajar sifat, naning kembali kita menghadapinya. Makanya kalau hendak berhadapan pelajari dulu sifatnya. Ya apa kesukaannya, apapun kekuatannya dan lain sebagainya. Termasuk di rumah kita ini kan hasil daripada kita mempelajari sifatnya paskan dia. Nang pian berbuah anam pun atau hasil daripada mempelajari sifat mereka. Maka itu juga ulun. Tapi alhamdulillah 2 hari aja ulun mempelajari dapat. Baik ya. Ada anak menantang sehari dapat, silahkan. Itu tanda berhasil guru. Bila muridnya dapat sehari itu berhasil artinya. Berarti keberhasilan itu adalah keberhasilan ulun. Tidak harus ulun mengikuti juga. Namanya hikmah lah, hikmah menjadi maling ya, harus jadi maling lah kada. Hikmah orang ahli ibadah, ahli salawat. Jadi namanya hikmah ini bisa dengan harus kita alami, bisa lewat pelajaran saja. Hikmah itu kada harus kita terjadi dengan kita. Utamanya hikmah buruk itu tidak harus kita, supaya ulun ini lah anak tahu pengalaman bergeleng-geleng ini kayak apa rasanya di kepala keluar bintang 7 nih, kayak pas aku coba aja dulu kayak apa asanya. Sarapan buburnya nyaman, aku coba aja dulu, itu kada perlu, itu kada hikmah, itu konyol. Jadi dalam hal yang buruk itu kita menjauhi untuk mempelajari hikmahnya, tapi dalam hal yang baik kita ikut melaksanakannya. Nah, ahli sunnah wal jamaah melaksanakan yang wajib, mewajibkan yang sunnah. Jangan sekali-kali bila dilaksanakan berpahala, bila ditinggal kada mengapa. Nah, ini taduduki makam Rasulullah, kedudukan Rasulullah. Rasulullah kenapa mencontohkan? Berarti wajib kita, kata kita umatnya. Penting mana belajar akan sifat ini. Kenapa? Sehingga kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Bala sifat daripada gula manis. Nah, kalau hendak mencari manis, ambillah gula. Kalau hendak mencari masin, ambillah. Kalau kada tahu garam, uyah. Kada tahu uyah, garam. Nah, itu kan. Supaya apa? Supaya ini sempurna. Sempurna apa? Memahami rasa. Arti hakikatnya bertemu dengan Tuhannya. Sekali ulang lagi lah. Jalan bertemu Allah Ta'ala ilmu mutlak. Makanya wajib menuntut ilmu. Karena itu jalannya. Kada ada jalan lain kecuali ilmu. Baik itu ilmu itu lewat ikhtiar kita, iktasabi maupun pemberian laduni. Baik itu diikhtiarkan maupun yang diberi Allah Ta'ala. Jalannya ilmu, paling mutlak itu sudah ilmu. Kenapa wajib menuntut ilmu? Karena daripada sifat ilmu menuntun amal kita, ibadah kita, ikhtiar kita, doa kita. Dan hasilnya juga terbimbing dengan ilmu. Kemudian kandarannya beriman. Semakin beriman semakin laju kandarannya.
Jadi antara ilmu dengan iman itu bagaimana uang nang kada terpisah Haji Faisal. Kalau kada terpisah, ilmu dengan iman, gula dengan manisnya ada terpisah. Duit dengan angkanya kada terpisah. Dengan nilainya kada terpisah. Nah, alamatnya ikhlas. Bertemunya dirasa. Nah, ikhlas rasa. Jadi ujung-ujung mempelajari sifat ini kita hendak bertemu Allah Ta'ala. Baqabillah. Bukan panabillah lagi dengan sifatnya ada baqa. Kita haji mulai di dunia ini kedudukannya adalah sebagai saksi. Saksi apa? Saksi kebesaran Allah atas kejadian. Bukan korban. Ajal-jalai. Bukan juga pengacara, bukan juga hakim, bukan juga penuntut umum, jaksa, atau memang proses polisi. Kita saksi. Nah, kedudukan saksi ini luar biasa. Nah, saksi yang bagus tentu dia harus menyaksikan. Saksi yang benar menyaksikan. Dan dia dapat memberikan keterangan-keterangan yang jelas. Ini ya kelak. Dan kedudukan kita di muka ini adalah sebagai khalifatul fil ardh, arti khalifah pengganti. Pengganti apa kita di bumi ini? Pengganti daripada wujudnya Allah misalnya. Basarnya Allah, kalamnya Allah, iradatnya Allah, samanya Allah, dan satu hayunya Allah kita nih. Tajalinya Allah di muka bumi ini gitu. Khalifah itu artinya pengganti. Pengganti. Khalifah fil ardh di muka bumi ini, nah pengganti daripada Allah berzahir kita. Allah berzahir. Nah, jadi kalau kayak itu wajib kita mempelajari sifat yang menjahirkan kita ini. Yang menjahirkan kita ini. Nah, ulama sedepin bersyukur benar kepada ulama-ulama yang kepada paham ahli sunnah wal jamaah bersyukur benar itu. Sehingga mudah menguraikan pemahaman akan sifat daripada Allah Ta'ala, memahaminya. Empati ulanglah, mudah-mudahan berzahir apa yang kita inginkan. Karena di dunia ini sekali lagi semuanya berkat syahadat. Berkat syahadat. Berkat syahadat seperti nama. Kada terjadi pertemuan ini kalau kada berkat syahadat. Kada berzahir ilmu kalau kada berkat syahadat. Kada berzahir doa dan usaha kecuali berkat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qidam asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baqa asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhallafatu wilil wa hawadis asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qiyamuhu ta'ala binafsihi asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdaniyat asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qudrat asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Iradat asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Basar asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qadirun asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muridun asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alimun asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyun asyhadu an la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sami'un asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Basyirun asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mutakallimun asyhadu an la ilaha illallah. Sifat ini luar biasa kedudukannya. Daripada tauhid akan asma, tauhid akan sifat, tauhid akan af'al, tauhid akan zat, itu kuncinya di sifat. Di sifat. Bila kada tahu sifatnya, kada tahu geraknya. Nah, sifat penjaga gawang apa? Menangkap bola. Jangan sekali-kali pian balik ke gawang terus sih. Bisa bobol. Mudah-mudahan lah dengan belajar sifat ini, nah apa ya, maka tenang hati kita. Belajar sifat ini menenangkan hati kita. Yang belajar sifat pon menenangkan, belajar sifat ini menenangkan hati kita aja nih, menenangkan hati kita. Nah, jakanya sifatnya pian tahu sifat ulun penyangitan. Menenangkan hati pian lah. Pokoknya aja. Hanya karena tahu lah, tenanglah, nah ujung juga enggih. Tenang karena tahu sudahlah sifat batu karas. Jangan sekali-kali menawak ya Allah. Sifat senyum. Lembut. Jangan sekali-kali sembarang senyum. Hati-hatilah. Bila tahu sifat, nyaman memintanya, ialah aja nih. Tahu sifatnya aja. Sifatnya kada kawa menolak. Nah, sifatnya pemurah. Nah, sifatnya penyayang. Nah, menyamani hidup aja Faisalai. Bila tahu sifat, belajar sifatnya. Bila kurang masin, ambil liahan, nyaman kalau. Jadi kalau ada orang ngancak bakal lahir dua laki bini, itu salah satunya kadap sempurna belajar sifat. Sifat daripada Allah Ta'ala. Ya Allah. Apakah sifat Allah ini bertajalli kepada kita? Ya. Setiap yang menciptakan pasti ada sifat yang menciptakan pada yang diciptakan. Ini ya perumahan Az-Zahra 23. Berarti ada sifat di Az-Zahra 23. Perumahan, nah ini Pak muka ini ya. Mengatakan perumahan Az-Zahra 23, Az-Zahra Village ya. Berarti ada sifat Az-Zahra 23 di dalamnya. Nasi kuning Mama Ita, berarti ada sifat Mama Ita di nasi kuning. Sekalipun nambah ulah tuh kali Mama Ita lagi aja mulai. Ayam goreng KFC ya. Apakah kolonel siapa tuh? Sandes ya? Iyalah, kolonel Sandes. Apakah sih dia nemu ulah? Wah ini ada, angka itu juga. Jadi kena, wah nyata sudah ulun ini lain ciptaan Allah, ulun ini ulahan mama dan abah. Nah, pulang memahaminya ini. Coba lihat. Nasi kuning Mama Ita, padahal Mama Itanya di kandangan. Ayo kada menyinggung ini sudah kan sini. Mama Itanya di kandangan, baunya buka di sini. No. Jadi setiap yang diciptakan pasti ada sifat yang menciptakan pada yang diciptakan. Nah, kayak apa itu memudahkan memahaminya? Makanya nasi kuning Mama Ita. Ini soto Lamongan nyata-nyata di Banjarbaru di Bulahan. Berdusta deh ini. Jangan dulu. Bila belajar sifat 20 itu dusta. Ini apa aja yang terjadi? Ada dusta. Asal terjadi. Kecuali kan ada tulisannya situ soto Lamongan ya. Alamat Jalan Ayani kilometer Banjarbaru. Kecuali kan ada tulisan itu. Selama yang tertulis pasti bocor. Baikkah burukkah? Ada hikmahnya SWT. Jika kawa mengambil pelajaran di dalamnya.
Jadi kuncinya ini aja di mempelajari sifat ini kunci. Sehingga merasa apa yuk kada galau. Dengan belajar sifat kita kawa meminta pertolongan. Makanya senjatanya orang mukmin itu doa. Pelurunya Asmaul Husna. Yang pada dasarnya Asmaul Husna itu melahirkan sifat. Bila tahun nama, jangan hanya tahun nama aja, tahu sifatnya juga. Supaya kada salah pilih. Terus bahasa sayangan. Dan keluarga Azhar 23 yang ada malam ini maupun yang belum kada terpisah kecuali napas habis pisah dengan awak kita. Mbah ya nama aminakan nyata eno sama setuju setuju kah rida kah? Amin ya Allah, amin ya Rasulullah. Sekali lagi mudah-mudahan jamaah Azhar 23 dengan belajar sifat 20 ini kada terpisah dengan kekasihnya, kekasih dunia maupun kekasih akhirat, kekasih dalam rumah maupun dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita catat hijahnya permintaan kita itu berzahir dengan syahadat. Ini kok hendak ya Haji Mustafa esok hari Senin ulun hendak nukar apa mobil apa Hammer. Oh iya esok pagi ulun hendak nukar mobil Hammer mata contohnya terlalu berat menyambatnya ulun kada yakin ada kok enggak lah sih di dunia ini kada ada keadaan lah kalau nama usul yakin apa pian ulun kada yakin tapi nama usul yakin ulun umpat nang yakin. Nah kayak itu aja hidup ini kada bungas umpat nang bungas pilih nang bungas sudah tahu kada bungas ada bungas pulang tutuy mandai jangan ya itu saling melengkapi. Sekalinya Selasa petakon aja sampai mana hamernya aja ulun hendak narannya hendak belum tentu beli hendak aja masalahnya hendak jadi hati-hati juga kembali kepada sifat karena kita uraikan sifat ini. Persoalan hidup ini kada lepas daripada persoalan sifat. Bila inya kada kau membulikan maka inya dalam keadaan terciptanya neraka. Bila kada kau membulikan sifat ini, bila kada kawa membulikan sifat ini, mendudukkan sifat ini, maka terciptalah neraka. Salah andak aja jalannya. Pelatih harus tahu sifat pemain. Bukan hanya buka laju aja, bukan hanya gancang aja menendang bola, tapi harus tahu sifatnya. Allah memadukan alam semesta ini dengan sifat-sifatnya. Memadukan alam semesta ini dengan sifat-sifatnya. Apa ya contohnya ya? Bazahnya Nur Muhammad pun dengan sifat-sifatnya. Ya, dengan asam misalnya. Kita kan memadukan sifat apa toh? Nama asam itu apa namanya? Biasanya kan asam kalau tahun lalu mah. Belimbing bulu apa? Belimbing tunjuk. Nah, memadukan tuh sifat-sifatnya. Nah, terjadi kata Nur Muhammad. Kada sempurna pemahaman Nur Muhammad kalau kada tahu sifat 20. Kada tahu sifat 20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lah memberi kemudahan kepada kita untuk memahami sifat-sifatnya. Memahami daripada sifat-sifatnya.
Sifat yang pertama, wujud. Wujud artinya ada, mustahil ada. Wujud artinya ada. Kalau ada itu pasti ada nama adakan. Kita ini ada yang mengadakan sebelumnya. Nah, nama adakan kita ini mama abah kita. Ada juga nama adakan lagi kai dan nenek kita. Ada juga lagi yang mengadakan kai nenek kita. Datu lah. Datu laki, datu bini. Di atas datu apa lagi? Hah? Apa? Kenapa kebuyut? Abangnya datu. Pot? Datung. Nah kayak kada kawan bertanggung jawab kan nih. Abahnya datu jelas. Yang paling nyaman apa? Abahnya datu. Siapa? Kan tahu juga. Naranya kada Tuhan. Cakap Tuhan loh. Kau terjawab subhanallah. Nah, artinya dari situ aja kita harus sadar membatasi kemampuan diri kita sebagai hamba, karena sifat hamba dibatasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sifat-sifatnya, tapi pulang harus dibatasi juga sifat itu supaya jangan takui dirinya tuh Tuhan atau pencipta. Contoh, nih, ulang lah, bukan kalau ini namanya kartu simpati haji mulai ulun isi 100.000, kemudian sakahandak ulun penggunaannya kada sing habisan, kada dibatasi oleh Telkomsel, sugih lah Telkomsel tuh, kada sugih ya kan. Handphone Oppo ini ulun lipat 8 kada sing rusakan, keponakan ulun sugih lah Oppo ini. Kenapa? Karenanya kada berbatas. Bahaya itu. Tapi Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibatasi ini supaya sadar kita ini ciptaan, jangan tak akui Tuhan. Itu aja Allah Ta'ala. Kenapa pula Allah Ta'ala memberikan sifatnya kepada yang diciptakan supaya tahu nama mencipta tuh kada ada surangan tapi ada nama adakan. Supaya tahu ada nama adakan. Kalau pulsa tadi kada sing habisan, mak saya Telkomsel kada sungguh dengan 100.000 dibatasinya supaya menukar lagi. Dengan lipat 8, jangankan lipat 8 lipat 2 aja kan ini supaya menukar lagi. Nah, batas ini Bang hanya tahu bagi orang yang mengenal sifat. Ya ada. Bila kada mengenal sifat haji mulai tahu batas banyu mendidih. Apa? Batas tanda banyu itu matang, mendidih. Bahasa Indonesia bahasa Indonesia-nya Jadi harusnya tuh sadari dulu kita ini dibatasi supaya selamat. Makan terus, kada bebatasan. Buntau. Mudahan semua jemaah Jara 23 ini bebiniannya langsing di hadapan laki. Amin. Di hadapan laki. Kan relatif di hadapan laki ya lah. Mudahan lakinya sabaratan penyayang. Amin. Kenapa masih Ijal kayak itu? Ulun ini ketujuh nambah isi masih jalan. Pan? Gitu. Kalau kada berisi, yang ulun dapatkan kalau kada berisi. Nah, jadi setiap yang menciptakan pasti ada sifat yang menciptakan. Itu dulu ya, Bang. Setiap yang menciptakan pasti memberi batas pada yang diciptakan. Apa yang dibatasinya? Sifat. Kalau nama ada dibatasinya, ya lah. Nah, sifat. Dengan membatasi sifat, namanya ada terserah aja. 3315 kah, 7250 kah, 1000 berapa terserah aja. Yang penting sifatnya diberi batas supaya selamat. Ada kayak Fir'aun. Fir'aun itu kada belajar sifat 20.
Ada sifat 20. Firaun itu orang yang karena Allah Ta'ala tapi kadang membatasi dirinya. Artinya kadang belajarnya baik dengan sifat Allah Ta'ala. Ya Firaun kalau nak ini sami mau aku dengan Tuhan, apa bedanya? Bini bunga dapat juga kok. Istana dapat juga kok, apa bedanya? Nah Firaun. Jadi kalau hendak selamat, baiklah batas galau tenang, batas lapar kenyang, batas pintar ngol, batas ngol pintar, jadi batasi. Bila kada dibatasi larut itu menghasilkan galau. Galau menghasilkan kada bertamu amat. Galau. Wujud itu ada itu ada yang mengatakan tanya Adam itu tiada aja. Yang semalam tuh Adam itu tiada aja. Kalau tiada kenapa? Berarti kan ada sebelumnya. Kalau berarti kan ada sebelumnya. Adalah Haji Dosil ada daya, berarti kan ada sebelumnya. Adalah yang berisi duit 1.000 rupiah, ada daya. Orang mengatakan kadada, berarti ada sebelumnya. Nah, tapi mustahil bagi Allah kadada. Wujud. Ya bacakanlah. Tanya, bisakah alam dan sesuatu ini terjadi dengan sendirinya? Jawabannya tidak bisa. Kalau tidak bisa jadi, lalu siapakah yang menciptakan alam dan sesuatu ini? Jawab, yang menciptakannya tentu yang ada, yang bersifat maha. Siapakah namanya? Yang ada tadi? Siapakah namanya? Namanya tidak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Cakap Udin itu malam tuh Udin Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu. Tapi dia mempunyai beberapa utusan. Maka dari utusannya itu kita akan tahu tentang namanya. Dari utusannya itu namanya. Selain itu pula namanya sebagai gelar. Selain itu pula ada pula namanya sebagai gelar atau jabatannya. Nah Allah sebut nama berkahnya. Nama Allah, nama berkah lainnya Rahman, Rahim, Raja, Ghani, Qahar dan seterusnya, Qawi dan seterusnya. Siapa utusannya dan apa kata utusan itu tentang yang maha ada. Nah, utusannya yang terakhir adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa keselamatan tercurah untuknya. Menurut kata utusan itu namanya si maha ada, yaitu Allah. Nah, jadi kita tahu nama Allah itu dari utusannya. Suatu nama zatnya sendiri. Jadi nama Allah itu kita tahu dari utusannya. Utusan terakhirnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan pertamanya siapa? Jangan disambat nalih kan. Asal tahu aja toh. Kali sana disambat. Haji disertawa. Haji berdua aja ke sini. Empat sama siapa aja? Berlima kan? Berlima. 5 tak ada. 5 sama dengan ada. Mudah-mudahan lah rezeki kita senantiasa ada, kesehatan kita senantiasa ada, Allah dan Rasulullah senantiasa ada di hati kita. Amin. Siapa utusannya dan apa kata utusan itu tentang yang maha ada itu, tentang wujud itu. Utusannya yang terakhir adalah baginda Rasulullah
menurut kata utusannya itu namanya si maha yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatkah dijamin kebenarannya kata dari si utusannya itu? Nah, ulang. Makanya belajar tuh kita tahu batas. Bila orang kalau mau belajar, kalau tahu batas. Nah, orang yang tahu batas ini karena mendapatkan ilmu. Orang yang mendapatkan ilmu karena buahnya adab. Haji mulai. Semakin beradab berarti semakin tinggi ilmunya. Dapatkah dijamin kebenarannya daripada kata dari si utusannya itu? Tentu. Karena sejarah telah membuktikan tentang pribadi utusannya itu. Budi pekertinya. Seorang yang selalu benar, terpercaya, cakap, dan berterus terang dalam menyampaikan berita, memiliki watak dan sifat terpuji sepanjang hidupnya. Amanah, tabligh, patonah, sidik. Teman-teman. Apakah pembuktian sejarah itu dapat pula dijamin kebenarannya? Nah, ini orang bertakon bagus nih. Ya, kalau ini bagus pertanyaannya lah. Kalau nak ada bagus sudah dijelaskan. Haji Mustafa tetap ngeyel. Hanya karena menjadi paham Mu'tazilah. Putus ya. Karena itu kita bahas kan di af'al kan itu. Di af'al. Ini dijelaskan, mudah-mudahan biar mudah menerimanya. Setiap yang diciptakan pasti ada sifat yang diciptakan pada yang diciptakan dan diberi batas. Bila kada diberi batasnya karena takut Tuhan, kada mengakui nang maha mengadakan itu. Ya. Apakah pembuktian sejarah itu dapat pula dijamin kebenarannya? Jawabannya, pembuktian kebenarannya sejarah dibuktikan dengan perjalanan sejarah itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah itu tidak ada satu bantahan apapun yang menunjukkan ketidakbenaran tentang kehadirannya, keterpujiannya, kebesaran jiwanya, kepemimpinannya, kemuliaan pribadinya. Itulah baginda kita Rasulullah. Malah dalam perjalanan sejarah banyak bukti-bukti yang sangat meyakinkan. Ada mungkin Jami Kauhat Muhammad Ibni Abdullah ini, Muhammad Rasulullah ini kalau ada orang hebat sampai 14 abad semakin banyak umatnya, ada mungkin yang hebat. Kalau ujar-ujar aja kada bertahan, yang kan abad 10 tahun kan kada bertahan. Ada mungkin pasti ini ajaran yang luar biasa, penuh dengan kebenaran. Adakah bukti tertulis atau otentik tentang hal tersebut? Jawab, bukti autentik yang tidak pernah berubah kata-katanya, isinya semenjak 14 abad yang lalu tidak lain adalah Al-Quran. Kata-kata dan isinya sampai hari ini tetap bermutu, tidak pernah tertinggal. Siapa yang menjamin Al-Quran ini? Allah. Qurannya dimulai sahuruf aja kan kata awak. Karena kesempurnaan rasa. Coba ya mau pian suahlah dulu menulis surat cinta berhari. Aja setelah dibuka 20-30 tahun kemudian, bisanya aku menulis ini ya Ini nyontek kas malam kada aja makin baper makin bisa menulis kata-kata indah. Kenapa ini dia kada bisa lagi. Nah, Rhoma Irama bisa mengolah lagu bagus, begadang, apalagi darah muda begadang lah, begadang apalagi judi. Kenapa di abad 21 Rhoma Irama kata kawal lagi menciptakan lagu sebagus itu? Habis kewahyuannya habis. Sesungguhnya kewahyuan itu dimulai tetap terus ada. Makanya dia Imam Ghazali menulis tangkau karena ada masa tak kau menulis apa-apa. Mumpung liur masih bagus silahkan. Aja salah paham pulang.
Ini terkait-kait akan pulang dengan babanya ini. Karena ada masanya ditawari mau kayaknya. Dia sudah ada tertahan lagi, artinya stop. Kalau baik kan salah pangkampian pulang kan kada kayak itu pang bahannya. Jangan jadi masalah lah. Biar nyaman aja bulikan ulun kasihan. Iya kelak. Ya Rabbi ya Rasulullah, mudahan jamaah ini anak laki-laki kami anak yang pandai menjadikan istrinya sebagai ratu rumah tangga yang tidak tergantikan. Amin. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kami anak-anak perempuan yang mengangkat derajat suami-suaminya. Suaminya aja, kada usah suami-suaminya. Suaminya aja gitu. Anak babini pulang kah, enak laki pulang kah? Kada bisa, suaminya aja. Lalu apa kesimpulannya tentang kesemuanya ini? Ini betakun terus ini. Kesemuanya Allah pasti ada wujud. Allah itu pasti ada. Nah, satu sudahan sifat 20. Allah itu pasti ada. Nah, sesempurna jarinya Allah Ta'ala itu adalah jika Allah Ta'ala itu berzahir sesempurna jarinya Allah Ta'ala, hendak melihat juga jarinya Allah Ta'ala lah, sesempurna jarinya Allah Ta'ala kita sebutlah baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pian seandainya Allah Ta'ala itu berzahir, hendak pernah kita melihat jarinya Allah Ta'ala itu ujung kakinya nang kayak apa, rambutnya nang kayak apa, senyumnya nang kayak apa, sifatnya nang kayak apa. Itulah Rasulullah. Ini Rasulullah. Kalau hendak melihat Rasulullah ulang, lihatlah ulama. Ulamanya apa? Ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahlul kasaf. Karena kasaf itu gurunya langsung Rasulullah. Kalau karamah Allah Ta'ala. Terima kasih Mas Kasaf lah. Nakan pian tasabut nih. Hidayah lah. Dahan pian sugih. Amin. Kami juga kayak itu juga. Amin. Gitu. Jelaslah. Berarti Allah Ta'ala mutlak ada. Anda harus dibatasi kan? Bila kada dibatasi, kada dibulikakan, ya itu tadi kada guring, mamai tarus, kada cukup tarus. Ini akibat kada kau membatasi, akibat kada belajar sifat. Jangan khawatir, Tuhan kita sugih, Tuhan kita baik, Tuhan kita kasih sayang. Tuhan kita ada. Hu aku Allah. Apa ini? Itulah zikir yang berkepanjangan. Hu nafas. Hu aku Allah. Aku Allah laknatullah. Maksudnya hu itu aku Allah. Aku beserta Allah. Allah beserta aku. Haji Aspandi Junaidi ialah itulah beserta Allah, Allah beserta Haji Aspandi Junaidi. Jadi kalau hendak melihat, hendak membuktikan Allah itu ada, selamat diri ini ada. Bila Allah sudah kada bersama kita lagi, kada lagi bersama kita ini adanya, maka napas tak pisah dimulai dengan awak. Nah, bila napas sudah tak pisah dengan awak, itu Allah kada beserta kita lagi. Jadi selama napas masih kada terpisah dengan awak kita, selama itu Allah menyertai kita. Hu Allah, aku beserta Allah, Allah beserta aku. Aku beserta Allah, Allah beserta aku. Aku beserta Allah, Allah beserta aku. Nah, jadi nafas
Itu yang disebut zikir dan berkepanjangan. Berkepanjangan. Amin, amin, Allahumma amin ya Allah. Amin, amin ya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Siti Khadijah kekasih Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Syekh Jaini waliullah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah malam hari ini ya Allah, Engkau berikan pemahaman yang mudah kepada kami. Engkau bukakan pemikiran kami. Engkau lapangkan dada kami. Engkau kuatkan keimanan, keislaman kami, sehingga kami mudah memahami sifat-sifat Engkau ya Allah. Sehingga mudah-mudah kami menyatakan sifat Engkau di dalam perbuatan kami, di dalam sifat kami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, sertakan sifat Engkau kepada kami ya Allah. Sifat yang terjaga, sifat yang tahu kedudukannya, sifat yang mengerti kembalinya, sifat yang tahu penggunaannya, sifat yang selalu merasa ada di diri kami ya Allah, yaitu sifat adanya Engkau ya Allah. Jauhkan kami dari sifat daripada kekhawatiran dan gelisah, ketakutan yang berlebihan, dengan sifat Engkau yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, sempurnakan daripada sabar kami ya Allah, yang ada Engkau di dalamnya ya Allah, yang ada sifat adanya Engkau di dalam kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin.